Persiapan wajib buat teman-teman yang mau memulai usaha jualan kelapa. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Anton Nugraha, masih di channelnya Hasil Cipta Bumi. Channel yang akan membahas seputar hasil bumi, khususnya buah kelapa dan pisang. Nah, jadi buat teman-teman yang udah gabung, terima kasih. Dan mudah-mudahan keadaan teman-teman semuanya sehat walafiat. Amin. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas persiapan wajib buat teman-teman, khususnya buat pemula yang mau merintis usaha di bidang buah kelapa. Nah, apa aja persiapan wajibnya? Check it out. Nah, jadi buat teman-teman, buah kelapa ini buah yang banyak sekali ditemukan di berbagai daerah ya, khususnya di negara kita ini ya, di Indonesia ya. Jadi buah kelapa ini buah yang bisa tumbuh di mana aja ya teman-teman ya. Dari Sabang sampai Merauke pasti ada buah kelapa. Nah, itu ya. Itu yang pertama, sebelum kita membahas persiapannya, kita harus mengenal dulu buah kelapa ini buah seperti apa ya. Nah, itu yang pertama, buah kelapa ini buah yang bisa tumbuh di mana aja. Yang kedua, buah kelapa ini buah yang memang nggak ada musimnya ya teman-teman. Beda lagi dengan kedongdong, rambutan, durian ataupun buah-buah yang lain, itu kebanyakan ada musimnya. Nah, kalau buah kelapa ini buah yang nggak temakan musimnya. Jadi kapanpun, hari apapun, bulan apapun, ini tuh berbuah ya. Nah, itu dia keuntungan dari kalau kita mau bergelut di bidang buah kelapa. Jadi banyak sekali keuntungannya. Dan yang ketiga, buah kelapa ini dari segi ujung sampai rambut itu bisa dijual dan bisa diolah ya. Mungkin ini kedepannya ya, prospek kedepannya itu. Jadi buat teman-teman khususnya yang mau merintis di bidang buah kelapa ini, banyak sekali prospek-prospek yang harus kita pertimbangkan dari buah kelapa ini kedepannya itu akan seperti apa. Nah, seperti ya, itu pembahasan buah kelapa ya. Jadi kita itu harus mengenal dulu si buah kelapa ini buah seperti apa ya. Mungkin seperti itu ya penjelasan singkat dari saya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan saya. Oke, kita akan lanjut. Gimana persiapan kalau teman-teman pengen usaha di bidang buah kelapa? Nah, jadi teman-teman bisa meniru pengalaman saya ya. Saya di sini bergelut di bidang hasil bumi, khususnya buah kelapa dan pisang. Nah, dari segi buah kelapa, saya di sini menjual kelapa butiran, kelapa parut, santan kelapa, arang kelapa, sampai air kelapa dan minyak kelapa. Nah, buat yang pemula bisa dengan cara menjual parut kelapanya aja ya. Karena itu juga sangat prospek dan sangat menjanjikan ya. Keuntungannya itu sangat melimpah-limpah dan wah, bisa dicobalah. Ntar buktikan aja oleh teman-teman, buktikan aja yang udah ada niatan. Silakan langsung eksekusi dan silakan kumpulkan persiapan yang saya tahu. Ntar kita akan bagikan ke teman-teman. Yang pertama, teman-teman semuanya itu harus bisa dulu mengupas si tempurung kelapa. Nah, kenapa? Ntar kan bingung, ntar repot. Kalau teman-teman pengen jual buah kelapa, kalau belum bisa mengupas kelapa, masa kita mau menjual dengan posisi masih ada tempurungnya? Kan gak mungkin. Soalnya masyarakat Indonesia ini udah pengen simple, udah pengen praktis ya. Jadi hal yang pertama yang harus teman-teman siapkan itu, teman-teman persiapkan dulu dirinya itu biar bisa dulu mengupas tempurung kelapa. Nah, gimana caranya? Caranya teman-teman bisa melihat dari teman-teman ataupun dari orang-orang yang udah mahir, gimana cara ataupun tutorial mengupas tempurung kelapa, pelajari aja dulu. Nah, ataupun teman-teman bisa melihat video saya di sebelumnya, saya udah ngasih tutorialnya, bikinin videonya gimana cara mengupas tempurung kelapa itu dengan mudah ya. Ada di video ini ya, bisa dilihat dan dipelajari ya. Nah, kalau udah bisa mengupas tempurung kelapa, teman-teman tinggal ke langkah yang kedua ya, ke persiapan yang kedua, yaitu mempersiapkan peralatan ya. Peralatannya apa aja? Kalau peralatannya itu sebenarnya banyak sekali ya teman-teman ya. Ada golok, ada kampak, ada pengupas ari, ada mesin parut, ada mesin santan ya. Banyak sekali itu, ada 5 ya. Tapi kita dari hal kecil aja dulu ya. Karena kita mau merintis, apalagi teman-teman masih pemula, kita dari persiapan yang kecil aja ya. Dari segi peralatannya. Teman-teman persiapkan dulu golok ataupun kampak. Sesuaiin aja dengan keahlian teman-teman ya. Ahli ngupas kelapanya menggunakan kampak, belilah kampak. Bisa mengupas kelapanya menggunakan golok, belilah golok ya. Nah, seperti
gitu ya. Jadi sesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman. Itu yang kedua. Ini sangat murah sekali ya, sekitaran 50.000 juga udah dapat golok yang cukup ya buat menjalankan ntar usaha buah kelapa tersebut ya. Nah, habis itu teman-teman persiapkan mesin parut ya, mesin parut. Mesin parutnya bisa beli dari toko-toko sekitaran teman-teman ataupun bisa bikin dari tukang las teman-teman, itu tergantung teman-teman. Ataupun teman-teman pengen saya rekomendasikan, teman-teman bisa order lewat saya dengan cara bisa lewat WA ya. Saya juga di sini kebetulan ada malahan teman dekat saya itu suka bikin mesin parut ya. Harganya tuh cuma 2,5 juta mesin parut dengan mata parut yang sangat luar biasa ya, sangat tebal yang jarang sekali temukan di toko-toko ya. Saya berani mengadukan hasil dari rakitan mesin teman saya itu sangat bagus karena saya juga pakai ya, udah lama pakai. Sangat bagus sekali ya teman-teman. Harganya cuma 2,5 juta tapi tidak berikut mesin penggerak ya. Jadi unitnya tuh cuma mesin parutnya doang ya, belum termasuk penggeraknya ya. Harganya cuma 2.500.000. Gimana cara pesannya? Bisa lewat WA ataupun lewat komentar. Silahkan komentar aja kalau memang teman-teman tertarik dengan mesin parut yang ada di lapak kami. Nah, jadi setelah teman-teman udah mempersiapkan kampak ataupun golok, terus mesin parut, kalau teman-teman punya modal lebih, teman-teman bisa membeli mesin pres santan. Memang ini harganya menurut saya itu tergolong agak mahal ya, tapi kalau memang modalnya cukup bisa membelinya ya. Karena ini tuh mesin santan itu bagian dari fasilitas ya. Biasanya kalau di tempatnya itu ada mesin santan, itu biasanya tuh semuanya tuh akan keuntungannya itu akan berlipat-lipat ya. Dari mulai jualan kelapa parutnya, ntar jasa santannya, terus ntar hampasnya bisa dijual, pokoknya mah akan melimpah ruah ntar keuntungannya. Itu juga kalau modalnya cukup. Kalau enggak, sampai mesin juga udah cukup ya, sampai mesin parut juga udah cukup, udah bisa memulai usaha buah kelapa ataupun usaha parut kelapa ya. Udah cukup ya. Nah, itu yang ketiga ya. Itu yang ketiga. Jadi golok, mesin parut, terus harus bisa mengupas. Nah, itu juga udah cukup, udah bisa langsung siap untuk berjualan buah kelapa ya. Terus yang keempat, persiapkan tempat. Nah, tempat ini bisa di depan rumah ataupun di pasar basar ya. Cuma rekomendasi dari saya untuk pemula yang memang belum bisa marketing ya, itu disarankan cari tempatnya di pasar ya. Karena di pasar itu banyak sekali orang-orang yang membutuhkan buah kelapa ya. Jadi ntar pas jualannya itu tidak terlalu kesulitan untuk menjual si buah kelapa tersebut ya teman-teman ya. Jadi direkomendasikan di pasar. Kalaupun teman-teman tempatnya mau di rumah juga nggak apa-apa, cuma teman-teman harus order ya. Diusahain harus order door to door ya, karena itu di sekitaran kita itu banyak sekali rumah makan Padang, pabrik kue, pabrik roti, tukang soto ya, itu semuanya tuh menggunakan buah kelapa untuk masakannya ya. Jadi kalau di rumah itu teman-teman harus siap untuk selalu menawarkan si kelapa tersebut kepada customer yang tadi saya sebutkan. Nah, seperti itu. Nah, terus jangan lupa juga teman-teman, ntar di tempatnya itu harus ada fasilitas air bersih ya. Kenapa? Karena buah kelapa itu pengennya itu secara bersih ya. Karena buah kelapa itu rentan terhadap basi ya teman-teman. Apabila si kelapa, apalagi kalau udah diparut ataupun udah disantan, itu kadar basinya itu sangat cepat ya teman-teman. Kalau nggak bersih. Bahkan yang udah bersih juga, kalau kita santan itu kadar kekuatan basinya tuh bisa bertahan cuma 3 jam ya teman-teman. Cuma 3 jam kalau disimpan di tempat terbuka ya. Tidak lagi kalau kita dinginkan ataupun kita bekukan di dalam freezer ya. Jadi kalau disimpan di tempat terbuka itu kekuatannya itu cuma 3 jam ya. Nah, apalagi kalau nggak bersih ya mungkin 2 jam juga pasti langsung basi ya. Pasti langsung basi. Kalau udah basi gimana? Wah, itu akan mengalami kerugian pada usaha kita ya teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu teman-teman, persiapan wajib kalau teman-teman pengen membuka usaha buah kelapa. Nah, terus yang terakhir, satu lagi yang terakhir, harus mempersiapkan buah kelapanya teman-teman. Gimana mau jualan kelapa kalau buah kelapanya juga belum ada. Jadi teman-teman harus mempersiapkan si buah kelapa. Gimana caranya? Saya sarankan kalau buat teman-teman yang lagi mau ataupun yang masih terjun, disarankan beli aja dulu di pedagang-pedagang kelapa yang udah agak lumayan besar ya. Kenapa? Karena kita pertama bisa milih, terus kedua itu kuantitinya itu bisa disesuaikan dengan kemampuan teman-teman ya.
Kalau teman-teman langsung dari supplier ataupun dari distributor, itu kuantitinya harus banyak ya. Minimal order biasanya itu 1000 butir ya. Tuh, modalnya lebih besar, terus resikonya juga lebih besar. Jadi disarankan kalau Jadi disarankan kalau masih terjun ataupun belum banyak sekali pelanggan, teman-teman disarankan belinya tuh dari pedagang-pedagang kelapa yang udah besar dulu ya. Jadi kita bisa milih kelapanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Jadi bisa mengurangi resiko dari kerugian ya, seperti teman-teman. Oke, mungkin seperti teman-teman, sangat mudah sekali persiapannya kalau memang ada niat ataupun teman-teman ada keinginan, itu sangat mudah ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman. Kurang lebihnya silahkan tambahkan aja di kolom komentar. Dan sekali lagi, bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu persiapan yang saya tahu. Dan bila mana ada tambahan, silahkan tulis aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Seperti biasa teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Diku-dikunya, waalaikumsalam semuanya.